Baiklah hadirin sekalian, kini tibalah di sesi ketiga ataupun sesi terakhir Info Brand Forum 2023 pada hari ini dan seminar pertama di sesi ketiga. Pada sore hari ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Ujang Sumarwan MSc dan dalam kesempatan pada kali ini beliau akan menyampaikan dengan tema Marketing Trends 2023. Untuk itu langsung saja boleh kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Profesor Ujang Sumarwan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Ini kuliah presentasi setelah jam 2 ini paling berat ini. Ya. Biasanya kalau pagi ngantuk karena semalam katanya capek. Siang juga ngantuk karena kekenyangan. Sore juga ngantuk, kecapean katanya. Mudah-mudahan semuanya tidak capek ya. Oke, siap? Kita diskusi sampai pukul 12 malam. Saya yang nggak siap ya. Baik, saya mohon izin 5 menit ya. Sedikit relax dulu. Saya akan membagikan 10 buku saya kepada Bapak dan Ibu yang berhasil mengirim email ke saya dengan cover buku yang pernah saya terbitkan. Saya berikan waktu 5 menit. Kirim email dengan cover buku saya. Saya berikan waktu 5 menit. Nanti 10 pertama yang sampai ke email saya, nanti saya akan balas dan saya minta alamatnya, saya kirimkan bukunya. Ya, tolong dicatat 5 menit ya. Emailnya cari di internet, cover bukunya cari di internet. Nanti pada akhir sesi akan saya umumkan siapa pemenangnya. Salah satu cover saja ya. Ada beberapa buku, tapi cukup salah satu cover. Dan tentu nama lengkap Bapak Ibu semuanya ya. Ada beberapa email, jadi boleh email yang mana saja. Udah berapa menit? 3. 3 menit, 2 menit lagi. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, kalau masih penasaran boleh, barangkali ada yang belum sampai emailnya, jadi Bapak dan Ibu duluan ya, walaupun nanti sambil jalan. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, next slide. Oke, next slide, ya. Next slide, berikutnya, next slide, next slide, next slide. Ini email saya ada di sini ya. Oke, next slide. Oke, baik. Nama saya Ujang Sumarwan ya. Siapa yang siapa yang bisa menebak saya berasal dari mana? Dengan nama Ujang. Ada? Ya, saya lahir besar di Jakarta ya, tapi orang tua saya Sunda. Nama saya Ujang Sumarwan. Kalau di luar negeri nama saya keren. Kalau dosen saya manggil, Ujang come here. Ujang come here. Kalau di mertua lain lagi, Ujang kadia. Ujang kesini, mencit ayam, potong ayam dulu katanya. Karena salah satu kompetensi saya bisa potong ayam ya. Di mana anak-anaknya yang lain nggak bisa. Baik, sebelum saya membahas mengenai tren dan personal experience, sebelum saya membahas marketing trend,
saya sedikit akan mengantarkan tentang bagaimana tren dan pengalaman pribadi. Terutama kaitannya dengan self-development dan capacity building. Saya ulangi ya, kaitannya dengan capacity building. Pada tahun 2018, ya, next slide, saya meminta dosen yang ada di fakultas saya untuk mengikuti pelatihan e-learning yang pertama, 28 Juni 2018. Ada sekitar 30%. Nah, seperti biasa, yang muda lebih responsif. Kemudian berikutnya, next slide. Next slide, ya. Nah, yang kedua, 23 Juli 2018. Ini saya paksa. Ya, kalau mereka tidak ikut, tidak saya tanda tangani SK penilaiannya. Ya, jadi alhamdulillah banyak yang hadir. Next slide. Nah, ini oke, next slide. Yang kedua. Nah, yang ketiga. Jadi selama 2018 saya mengadakan pelatihan dan instrukturnya langsung saya sendiri 2018. Dan 5 tahun sebelumnya saya mendapat penghargaan dari IPB karena salah satu dosen dari 2 dosen yang paling aktif e-learning dari 1.300 dosen sebelum orang lain melakukan e-learning. Nah, apa yang terjadi? Ternyata 2020 terjadi COVID. Dan ternyata dosen-dosen saya itu alhamdulillah sudah saya persiapkan. Sehingga proses e-learning menjadi lebih baik. Nah, apakah ini tren? Saya bisa memprediksi, tapi passion saya adalah apa yang saya lakukan ingin berbagi dengan yang lain. Dan ternyata ini sangat membantu sekali. Nah, berikutnya, next slide. Ya, next slide. Ini 30 Agustus. Oke. Nah, yang berikutnya, saya juga berbagi. Pada awal COVID, saya menyelenggarakan e-learning sampai 3 kali. Saya edarkan ke seluruh peserta berbagai tempat. Dan pada batch yang pertama itu 800 orang. Nah, sayanya kewalahan karena waktu itu belum berlangganan Zoom. Ya. Next slide. E-learning pertama, yang kedua. Nah, karena saya aktif dipantau ternyata oleh pemerintah aktivitas saya, maka pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi meminta saya ikut menulis sebuah buku secara nasional yang disebut dengan Potret Pendidikan Tinggi di Masa COVID, dan ini salah satu beberapa penulis dan salah satu penulisnya adalah saya. Oke, berikutnya. Nah, jadi ini penting sekali bagi kita, ya. Bagi kita adalah menjadi pembelajar. Jadi salah satu strategi menghadapi tren itu adalah menjadi pembelajar. Saya ulangi, menjadi apa? Pembelajar. Tahun 2000-an, teman-teman dosen itu saya ajak menulis, malas, tidak mau menulis. Tahun 2000 ada seorang penerbit mendekati saya. Pak Ujang kan aktif sekarang menerjemahkan buku. Nah, dulu salah satu sumber napas saya itu menerjemahkan buku. Tapi luar biasa, sangat ketat sekali. Tapi akhirnya kenapa Pak Ujang nggak menulis buku sendiri? Akhirnya saya nulis. Begitu saya duduk, saya bilang 6 bulan buku ini harus jadi. Karena tekadnya yang kuat, alhamdulillah. Itu 8 bulan jadi. Tahun depan terbit. Dan ternyata kebiasaan saya ini berikutnya adalah setiap tahun saya harus menerbitkan minimal 1 buku. Dan alhamdulillah sejak 2009 itu terbit setiap tahun. Yang tahun sekarang ini sedang proses di editing. Nah, alhamdulillah. Dan ternyata ini dia. Ternyata apa? Ternyata 10 tahun setelah saya menulis, undang-undangnya 10 tahun kemudian dari tahun 2010, dari tahun 2000 berarti 2010, baru diberlakukan sekarang, bahwa setiap profesor harus menulis
bukan hanya menulis jurnal ilmiah. Nah, itu dia. Jadi sangat penting sekali apa yang saya lakukan ternyata dipersyaratkan sekarang. Dan sekarang terus terang ada beberapa kolega ini sedang berjuang karena tanggal 18 semua profesor harus punya buku. Kalau tidak punya buku, biasa pemerintah kan sekarang agak galak. Ya, dicabut ininya, dicabut itunya. Nah, alhamdulillah dengan kebiasaan saya ini, saya punya buku. Udah terbiasa kita. Dan kalau kita belajar manajemen adalah berkolaborasi. 80% buku saya ditulis bersama dengan mahasiswa saya dan dengan dosen yang lain. Nah, jadi ini penting, apalagi Bapak dan Ibu di bisnis, menjadi pembelajar itu menjadi sangat penting. Nah, karena itu kenapa saya lihat banyak, ketika saya pergi ke luar negeri, itu banyak orang mengikuti seminar. Seperti Bapak juga seperti sekarang. Satu hal sebetulnya, kalau hanya melihat materinya, Bapak nggak usah datang ke seminar pun bisa. Bapak buka Google, Bapak baca, Bapak bisa. Tapi Bapak belajar di Google, tidak memberikan kesempatan ketika bertemu di forum ini adalah opportunity to meet people. Saya ulangi, apa? Opportunity to meet people. Ini yang sangat mahal. Jadi orang rela keluar uang, berapapun dia bayar untuk menghadiri seminar. Materi nomor 2, karena materi itu sudah diajarkan berulang kali. Tapi opportunity to meet people itu yang menjadi sangat mahal. Nah, karena itu, apakah Bapak dan Ibu sudah mengenal teman sebelahnya? Nah, kalau belum, tukeran dompet. Bukan lagi tukeran nama ya. Silakan tukeran dompet. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian. Sama, saya kalau hari Minggu diundang olahraga. Ya, walaupun saya bisa olahraga di rumah. Tapi kesempatan saya bertemu dengan orang yang itu menjadi sangat mahal. Begitu ada momen kesempatan lagi bertemu, oh ya kita pernah bertemu, kita pernah olahraga bareng di Bandung, di Surabaya maupun di tempat lainnya. Walaupun saya bisa berolahraga sendiri. Nah, jadi penting sekali Bapak Ibu sebagai pembelajar tersebut. Baik, next berikutnya. Nah, saya sebetulnya ingin mengajak sama-sama kita berpikir. Kita berbicara tren. Maka bagi perusahaan, pertanyaan saya adalah creating the trends or following the trend. Nah, ini mohon dijawab. Kita yang akan menciptakan trends atau, nah ini dia ya, kita mengikuti trends. Nah, beberapa tren yang diciptakan oleh IPB, mohon maaf karena saya dari alumni IPB, kebetulan dosen IPB sekarang, salah satunya adalah kalau mau jadi profesor harus doktor. Zaman dulu yang ingin jadi profesor tidak mesti doktor. Kemudian diadopsi secara nasional. Jadi semua tren yang ada di IPB yang sulit-sulit diterapkan secara nasional. Ada beberapa. Tapi Indonesia sekarang lebih tinggi lagi. Semua model pendidikan di Eropa, di Amerika, di Jepang diadopsi. Sehingga model pendidikan di Indonesia, S2 maupun S3 itu lebih sulit dari luar negeri. Nah, jadi luar biasa. Jadi kalau sudah lulus S2 dari S3 di Indonesia, itu lebih sulit dibandingkan kuliah di Amerika. Saya pernah, mahasiswa saya marah, Pak Ujang bohong. Kalau gua bukan lulusan Amerika, mungkin lu boleh gua nyebut bohong. Gua lulus dari Amerika. Sekolah di Indonesia itu lebih sulit dibandingkan di Amerika. Ya. Makanya kalau ada kesempatan sekolah di luar negeri, sebaiknya ke luar negeri. Kalau tidak punya kesempatan di luar negeri, di dunia lain. Ya. Tapi anak-anak kita kalau bisa, usahakan bisa di luar negeri. Nah, jadi poinnya di sini, company ini. Company ini sangat penting. Apakah harus memutuskan, apakah menciptakan new trends atau follow the existing trends?
Nah, karena itu salah satu hal yang sangat penting adalah SDM di companies. Tapi yang terjadi sekarang, perusahaan kan sudah invest yang luar biasa, miliaran rupiah bahkan ratusan miliar untuk IoT dan berbagai IT infrastruktur. Sehingga tren yang lalu continue kepada tren yang sekarang. Nah, salah satu tren yang terbaru yang diciptakan oleh TikTok sebetulnya sebelum ada IG caption, itu TikTok udah terlebih dahulu automatically caption yang luar biasa. Lebih akurat dibandingkan dengan YouTube dan juga dengan IG. Asal suara kita jelas. Itu dia 1 tahun lebih advance dibandingkan dengan yang lain. Dan sebentar lagi TikTok akan merilis caption dalam bahasa Jawa. Jadi kita bisa berbahasa Jawa, kemudian otomatis akan membuat. Nah, jadi memang di IT companies, maka creating the trends itu adalah fardu ain kalau kata orang Islam. Jadi wajib. Nah, karena itu kita diskusi nanti dengan bos-bos kita, apa yang harus kita ciptakan dalam tren ini Bapak dan Ibu semua. Apakah kita hanya mengikuti tren? Nah, silakan itu dipilih. Kita mengikuti tren atau menciptakan tren. Nah, next slide. Untuk memahami marketing trends, maka kita harus pahami konsumen, karena ujungnya adalah konsumen. Apapun teknologi, kemarin saya diskusi dengan seorang profesor ahli IT, kemudian komputer dan ahli agriculture precision. Saya bilang apapun yang Bapak ciptakan ujungnya di konsumen. Kalau nggak diterima di konsumen out, oh iya benar juga ya. Semua ujungnya ada pada apa? Konsumen. Karena itu memahami behavior mereka ini sangat penting. Tadi Pak Tri sudah menjelaskan, saya pikir sangat bagus. Nah, sekarang tren yang sedang ada, mungkin ditambahkan dalam 5 tahun terakhir, dan sekarang pun masih ada adalah tren omni-channel shopper dan multi-channel shoppers. Memahami perilaku mereka dengan sangat baik, itu akan memudahkan kita untuk mendesain. Nah, kunci dari semua tren itu adalah pada perilaku konsumen. Semuanya ujungnya ada pada konsumen. Next slide. Yang berikutnya sebagai pengantar, ya, mobilitas. Kita tahu salah satu consumer need itu to meet people. Jadi konsumen mau risking, mau mengambil risiko demi untuk ketemu kawannya, terutama generasi muda. Saya paling sulit jagain anak saya yang usia 20 tahun pada saat COVID pun, karena nggak betah di rumah. Walaupun diancam dengan sakit dan lain sebagainya. Maka salah satu tren yang timbul akibat mobilitas ini luar biasa. Nah, ada salah satu pakar yang memprediksi salah satu olahraga yang akan mati selama COVID itu olahraga golf. Dan ternyata prediksinya keliru. Justru sekarang yang sedang growing itu olahraga golf. Dulu ketika kita masuk tempat latihan itu usia 40-50. Pakai mobil-mobil yang cukup keren lah. Saya lihat kemarin di PIK dan di berbagai padang golf yang lainnya, itu adalah generasi antara 20-30, bahkan anak-anak SMA diantar oleh orang tuanya. Dan mereka semua berlatih golf. Nah, ini yang menarik nih. Kita boleh memprediksi, tapi bisa jadi kita keliru. Nah, salah satu yang keliru itu tadi. Dan ternyata penghasilan padang golf yang terbesar itu ternyata dari berlatih, bukan bermainnya. Kalau Anda ke Sentul, datang jam 7 pagi hari Minggu, kemungkinan besar 2 jam nunggu baru dapat giliran. Jadi dengan mobilitas dibuka ini, saya lihat 2 tempat yang nggak pernah sepi, mall
Yang kedua adalah padang golf. Dan yang semakin sepi kelihatannya kampus. Saya paling pening nih ngajak dosen untuk rapat. Begitu diajak rapat datang ke kampus, Pak saya lagi pemulihan, Pak saya lagi sakit, Pak saya lagi pening. Ternyata besok dia keliaran di mall. Besoknya lagi saya mendatangani surat tugas keluar kota. Oh rupanya kalau datang ke kampus pening langsung timbul. Tapi begitu ada tiket pesawat keluar kota jadi sehat gitu ya. Nah ini mungkin salah satu destinasi akan muncul dengan growing tumbuh. Nah karena itu trend yang berikutnya adalah kebutuhan karena orang mobilitas yang tinggi ini menjadi sangat penting. Dan yang kedua, perusahaan dia sudah hafal benar efisiensi akibat work from home. Dan beberapa company kelihatannya akan remain seperti itu. Dan proses pendidikan, ini sudah mulai ada beberapa dosen yang cukup dengan online saja ketika diskusi dengan mahasiswanya. Dan sebetulnya mahasiswa juga beruntung. Walaupun efektivitas belajar itu dipertanyakan. Saya paling sering dikritik oleh mahasiswa, karena kalau saya kuliah lewat Zoom, dia nggak bisa tenang. Karena setiap berapa menit saya panggil. Begitu dipanggil, saya umumkan si A tidak masuk, si B tidak masuk karena dipanggil tidak ada. Berikutnya dia nelpon, mohon maaf Pak, saya tadi harus ke pasar. Mohon maaf Pak, saya nganter adik ke sekolah. Mohon maaf Pak, saya tadi harus ada barang yang saya kirimkan gitu. Nah, tapi tetap manfaatnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kurang bermanfaatnya. Sehingga online activity akan tetap jalan. Dan yang berikutnya, social media ad will continue to grow. Kemarin saya diskusi panjang lebar dengan seorang TikToker yang dia income-nya memang dari TikTok. Saya bilang begini, TikTok sekarang itu kelas menengah ke bawah. Not branded. Betul juga pengamatan Pak Ujang katanya. Tapi tahun ini itu akan masuk branded produk ke TikTok. Kenapa saya bilang? Karena infrastrukturnya sudah mendukung. Ya, jadi saya ulangi, infrastruktur sudah apa? Sudah mendukung. Jadi akan mulai masuk iklan atau apapun masuk ke sosial media, terutama di TikTok. Nah, mungkin ini salah satu tren yang akan tumbuh adalah di sosial media. Saya pun belajar ngupload di TikTok. Itu nyari follower 1, itu terengah-engah saya. Ya, apalagi saya udah usia 60 kan, udah out of date. Ya, dilihat dari wajah nggak ada, dilihat dari komputeran kurang tampil. Akhirnya 1 tahun itu saya cuma punya 193 follower. Nah, tapi saya melihat di sosial media apa yang kita sebut dengan collaboration. Collaboration yang luar biasa. Ya. Ternyata menantu saya bisnisnya itu tumbuh melalui sosial media. Karena kolaborasi, ternyata para influencer ini itu mau membantu yang lain. Jadi the power of influencer, kalau teori perilaku konsumennya itu adalah teori kelompok acuan. Itu ternyata memang nyata. Jadi bisnis dia itu tumbuh saat pandemi. Dia memproduksi di Bogor, dia antar barang ke Jakarta, dan luar biasa. Nah, kasus saya, ternyata ada salah seorang TikToker, sepintas ngelihat konten saya. Kemudian dia telepon saya. Saya tertarik sekali katanya dengan kontennya Prof. Ujang. Mohon izin, boleh nggak saya umumkan di grup saya katanya. Mangga, saya bilang. Singkat kata dia lip shop, dia jualan dulu lah. Dia jualan, kemudian dia ceritakan. Ini dia kadang pakai bahasa yang lebay ya. Ini saya ketemu hidden gem katanya.
mutiara tersembunyi. Aduh, saya bilang saya nih luar biasa nih si Koh Riki saya nyebutnya ya. Dia cerita segala macam, ya. Pokoknya silakanlah follow katanya. Itu dalam 1 jam dari 200 itu naik jadi 1.200. Itu the power dari ini dari influencer itu. Ketika kita bisa memanfaatkan. Nah, setelah saya upload rutin, baru saya sekarang terseleksi masuk ke dalam FYP, for your page. Sehingga kurang dari 24 jam, itu sampai masuk ke 180.000 viewer. Yang sebelumnya dapat viewer 100 tuh terengah-engah gitu. Dengan langsung 10.000 like, kemudian follower saya itu naik kurang dari 24 jam 1.200. Nah, inilah the power ya dari sosial media. Nah, jadi saya sarankan cara yang paling mudah mengajarkan anak entrepreneurship itu adalah menjual semua barang bekas yang ada di rumah. Walaupun saya pernah kena konsekuensinya, barang-barang saya banyak yang hilang ternyata dijual oleh anak saya gitu. Karena apa? Kalau rugi tidak terlalu rugi, tapi dia belajar mengenal konsumen. Nah, ini yang sangat penting. Dia mengenal konsumen. Jadi kumpulkan barang. Nah, karena itu di Amerika pendidikan entrepreneur itu sejak anak itu TK. Dengan belajar yang disebut dengan garage sale. Orang jual barang bekas, ditungguin oleh anaknya. Atau dia sebagai paper carrier. Tukang jualan koran. Cuman yang menarik tukang jualan koran di Amerika, anaknya disuruh jalan bawa koran, di ujung sana ada mobil mewah. Jadi orang tuanya nganter anaknya untuk berbisnis. Pernah diterapkan oleh kawan saya di IPB. Apa komentar tetangganya? Kasihan, si bapak ini nggak bisa ngasih makan anak katanya. Sampai dia harus bekerja. Nah, ini budaya yang berbeda. Tapi saran saya, anak-anak bapak, ajarkan entrepreneurship dengan cara tadi. Mana barang yang masih bagus, jual. Dengan begitu, dia memiliki kemampuan untuk entrepreneurship. Next, berikutnya. Yang masih akan terjadi 2023, itu content marketing, use viral content will continue to grow. Ya. Apa yang jadi viral itu sebagai background untuk dia membuat konten. Ya, coba tolong perhatikan kita, ya. Dan sebetulnya bukan hanya advertising, termasuk adalah konten dari stand up comedy. Dan ini sebetulnya tren ini itu sejak tahun 90-an, 80-an di Amerika. Jadi konten kalau di marketing, artinya menggunakan, menyerap apa yang terjadi di dalam viral tersebut. Nah, yang kedua, ini sudah terjadi tahun 60, 70, 80, 90 sampai sekarang dan sampai berikutnya. Yaitu iklan yang menggunakan konten culture dan religious. Terutama pada big holiday. Di Indonesia mungkin pada Christmas, Idul Fitri, itu akan tetap ada. Dan selalu akan sangat relevan. Nah, jadi mungkin ini perlu diperhatikan kalau ada anggaran untuk memperhatikan hal ini. Oke, berikutnya. Nah, saya melihat trends ini dalam perspektif 8P. Ya, kemudian 8C. Nah, ini kebiasaan saya, kalau saya presentasi dimanapun saya merekam di sini. Di handphone, ya. Kemudian 6 bulan kemudian jadi draft buku saya. Nah, jadi saya sambil jalan, ya. Nah, jadi mungkin ini juga bagus ini, terutama para presenter muda nih. 3 buku saya itu berasal dari bahan presentasi dan dari bahan ngajar. Sehingga saya selalu merekam
Nah, saya anjurkan kepada teman-teman dosen yang ingin jadi profesor, rajin merekam, kemudian tulis. Ya. Nah, tapi sekarang nih bahaya. Anak-anak sekarang itu, mahasiswa saya kuliah nggak pernah mendengarkan, dia main yang lain karena dia langsung merekam, kemudian langsung ucapan saya jadi from speech to text. Nah, ini ada mahasiswa S2 saya nih, ya. Pantesan pada nggak ada di ruangan Zoom itu, ya. Rupanya pakai alat begitu, ya. Nah, nanti lain kali langsung saya ajak diskusi aja mereka, ya. Jadi nggak usah. Jadi sekarang begitu, direkam, langsung udah text to speech. Jadi sekarang kalau Bapak dan Ibu rapat, kalau kita tanya Mas Staf, kapan selesai notulennya? Nanti Pak, besok sehari lagi. Nah, sebaiknya itu jangan dilanjutkan dia untuk bekerja dengan kita. Harusnya begitu selesai rapat, langsung notulen jadi. Karena dari text to speech ada lagi aplikasi untuk menjadi meresume. Ya, sehingga nanti yang diberikan gelar doktor itu aplikasinya bukan kita, ya. Nah, ini salah satu dampak negatif. Nah, kita lihat semua, next slide, ya. Customer 4. Jadi saya melihat dalam perspektif 4P ini bisa dalam perspektif 4C. Produk untuk customer solution, ya. Price untuk customer cost, promotion untuk communication, place untuk convenience. Saya tidak perlu menjelaskan. Ini saya seperti menggarami air laut, ya. Oke, berikutnya. Nah, 4P berikutnya, people, process, dan physical evidence. Nah, yang berikutnya tanda tanya. Nah, jadi saya ingin Bapak berpartisipasi meletakkan nomor yang keempat ini, yang ke-8. Jadi yang pertama people, kita bicara customer contact, proses kita bicara how customer get service, dan yang physical evidence kita berbicara mengenai how to convince consumer. Nah, yang tanda tanya ini kita diskusikan. Oke, berikutnya. Oke, apa tren pada tahun 2023 ini, terutama dalam perspektif produk strategi? Saya melihat akan semakin banyak aplikasi metaverse, penggunaan AR dan VR, terutama untuk apa? Product description to provide more experience to consumer. Terutama bagi customer yang jarak jauh. Maka ini menjadi salah satu solusi. Nah, yang kedua adalah penggunaan AI untuk product comparison. Terutama untuk membantu konsumen memutuskan mana. Dan dia konsumen harus dibantu. Ya, jadi konsumen harus dibantu. Walaupun sekarang beberapa perguruan tinggi di Australia mempertanyakan AI ini, terutama untuk bidang pendidikan. Karena sudah banyak mahasiswa itu melakukan kecurangan karena menggunakan AI untuk menyusun tugas-tugasnya. Jadi kita akan kembali ke zaman yang dahulu pakai pensil dan paper. Atau seperti saya dulu ujian, itu satu persatu lisan ketemu. Ya. Ada yang sudah berkeringat, gugup, dosennya memahami, udah kamu pulang aja, ya udah lulus B gitu ya. Daripada dia sakit di depan kita gitu ya. Tapi kalau ada dosennya, ada mahasiswa yang semakin semangat untuk bicara, lama konsultasinya, ya. Jadi kalau mahasiswa dan dosen itu ujian, dosennya lama, itu tanda berarti mahasiswanya disukai gitu, ya. Makanya jangan jawab jangan terlalu pintar gitu, terlalu bagus. Jadi lama ujiannya, ya. Jadi setengah-setengah biar cepat gitu ya. Kalau saya dulu di Amerika waktu saat ujian saya pintar strateginya. Ternyata dosen saya itu orang Amerika senang pisang goreng, kemudian senang gorengan yang lainnya. Jadi saat ujian saya bawakan. Akhirnya dia sibuk sendiri ngobrol sama temennya gitu ya. Dia lupa nanya sama saya. Terakhir, Ujang kamu lulus katanya. Nah, itu tadi saya menggunakan pengetahuan consumer need ya. Nah, dalam melayani dosen ya. Dan ternyata efektif tuh. Nah, istri saya pintar membuat gorengan segala macam itu disajikan. Akhirnya dia ngobrol. Akhirnya ya udah terakhir tuh perbaiki ini. Ya. 1,5 jam selesai. Tidak seperti di kita 3 jam ujian itu. Ya, di Indonesia ya. Jadi nggak usah khawatir, di Indonesia
pasti Anda mendapatkan proses pendidikan yang sangat hebat, ya, walaupun disertai dengan stres sedikit. Ya. Nah, kemudian penggunaan konten dalam mendeskripsikan produk. Dan ternyata ini tren ini, nah ini tadi ya, pengusaha kecil, UMKM, itu paham benar. Jadi kalau kita membeli kopi, itu ada deskripsinya. Ini ditanam di mana, pada ketinggian berapa, ya, dan seterusnya. Dan siapa yang menanam. Nah itu salah satu contoh produk strategi dengan menggunakan konten. Tidak seperti dulu komposisi, kemudian expiration date. Tapi sekarang itu dibuat cerita. Nah ini ada satu lagi yang menarik, bagaimana SDM kita di luar negeri. Mei yang lalu saya pergi ke Valencia. Kalau mendengar kata Valencia, apa yang teringat oleh Bapak dan Ibu? Valencia di Spanyol. Apa? Nah, yang senang bola, apalagi? Yang begini? Motor bike. Ricardo Tormo Racing Race. Saya beruntung, saya bisa masuk ke stage untuk penerimaan hadiah karena kita tamu istimewa. Ya. Akhirnya saya dibawa ke satu ruangan seperti ini, isinya komputer, laptop untuk semua wartawan. Kemudian saya masuk ke ruang VIP-nya, di mana sponsor itu harus sekian miliar untuk bisa duduk di sana. Nah, tapi yang menarik apa? Marketing communication-nya, communication manajernya itu orang Itali. Tapi saya bekerja dengan orang Indonesia loh. Dia nyebut namanya, saya lupa namanya ya. Maksudnya dia ada di sini, saya bilang, no. Dia bekerja di Indonesia untuk kami. Luar biasa. Saya bilang, apa pekerjaannya? Nah ini dia yang menarik nih. Data scientist. Maksudnya apa? Saya bilang. Kalau ada yang juara, nah ini dia. Karena saya akan menyebutnya dia akan tetap tren. Maka si sang juara harus dibuat konten yang belum pernah dibaca oleh orang lain. Nah ini, diferensiasi. Nah yang menyuplai datanya orang Indonesia yang tinggal di desa itu untuk bekerja di luar negeri. Nah sehingga tren ke depan akan semakin banyak. Sepertinya tetangga kita nganggur, tapi gajinya jutaan, ratusan juta gitu. Karena dia bekerja untuk korporat orang lain. Nah ini salah satu contoh. Orang Indonesia bekerja untuk Ricardo Tormo Racing Race di sana. Jadi dia sebagai data scientist untuk menyuplai konten. Nah sehingga ini dulu tren, ini sekarang akan semakin tinggi. Yang berikutnya, new innovation and new product will be introduced as the key success factor for sustainability and growth. Nah saya melihat dulu persaingan itu pada mutu, sekarang mutu itu sudah lewat. Dulu perguruan tinggi itu mutu, sekarang udah sama mutunya. Bapak dan Ibu mau sekolah dimanapun sama, mau di Jogja, di Bogor, Jakarta, dengan akreditasi. Tapi inovasi ini menjadi hal yang sangat penting. Saya akan ceritakan sebuah case yang menarik. Saya waktu itu ketemu dengan seorang pengusaha garmen. Dia cerita, Pak Ujang, saya kalah bersaing oleh perusahaan Cina. Padahal produk kita luar biasa bagusnya. Saya bilang, kenapa bos sampai bisa kalah gitu? Kita tender di Italia, waktu 3 bulan. Ternyata perusahaan Cina itu masuk dengan harga yang lebih rendah dan mampu mendeliver kurang dari 3 bulan. Dan semua perusahaan di Indonesia sepakat mampu dengan harga yang sama, kualitasnya bagus, tapi waktu tidak bisa karena harus dideliver kemana?
ke Italia. Nah, disinilah inovasi kreativitas pengusaha Cina yang luar biasa, yang pengusaha Indonesia nggak pernah berpikir sampai melangkah seperti itu. Apa yang dia lakukan? Ternyata perusahaan Cina itu menyewa kapal yang sangat besar, mesin dimasukkan semua ke kapal, pegawai dimasukkan ke kapal, dia berjalan dari Port Hong Kong menuju Italia, sambil jalan dia memproduksi. Saya saja yang bukan pengusaha itu tercengang. Pengusaha kawan saya itu pun dia tercengang. Inilah inovasi yang menurut dia itu luar biasa. Strategi yang nggak pernah kita pikirkan. Dan ternyata perusahaan itu bisa mendeliver pada tepat waktu dengan kualitas yang bagus. Dan harga lebih murah dari kita. Nah, jadi ini penting nih. Semua profesi nggak perlu dari level bawah sampai atas, itu inovasi dalam bekerja itu menjadi sangat penting. Ya, kita harus memikirkan setiap saat cara yang mudah untuk simple, ya, sehingga mengurangi cost dan mengurangi waktu. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, sehingga tantangan bagi perusahaan berikutnya untuk menciptakan tren ya inovasi. Next, berikutnya. Pricing strategi. Saya melihat price bundling will still be popular as pricing strategy. Ya. Dengan beragam. Makanya kalau saya tanya, apa arti marketing? Saya akan menyebutkan dengan satu kata, marketing is creativity. Bapak dan Ibu belajar marketing pun sama di dunia, bukunya sama, penulisnya sama, sama semua. Tadi saya baru ketemu dengan guru saya, Hermawan Kertajaya, ya, sempat berfoto. Saya pernah satu forum bersama, tapi humble, luar biasa nih beliau nih. Aku sekarang nggak mau bicara katanya. Udah Prof Ujang aja yang ngomong katanya. Jadi selama 2 jam dia mendengarkan yang lain berbicara. Tadi saya sempat ketemu pada saat pelantikan rektor. Nah, jadi saya melihat di sini price bundling. Indonesia itu ternyata terdepan dalam cashless payment. Nah, sehingga cashless payment ini berbasis handphone itu akan semakin meningkat. Nah, cuman yang perlu kita pikirkan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mungkin Infobrand perlu mengangkat ya. Karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sudah cukup lama, 98 atau 99, itu sudah 20 tahun lebih dan perlu direvisi. Terutama menghadapi teknologi-teknologi baru yang belum tercantum. Kredit, nah ini. Survei mengatakan 80% mobil yang berkeliaran di Jakarta itu kredit. Sehingga tidak heran bunyinya dit. Ya. Saya pernah dengar di Arab Saudi itu tahu need konsumen, kalau tidak salah dia mohon maaf, di masyarakat Timur Tengah itu mahar itu sangat mahal, mas kawin itu. Sehingga ada bank menyediakan mahar dalam bentuk kredit. Nah, mudah-mudahan tidak diterapkan di kita. Karena maharnya cicilannya belum lunas sudah cerai gitu ya. Mungkin tidak tepat ya. Nah, berikutnya adalah penggunaan AI untuk menyediakan price comparison for consumer decision making. Nah, ini penting untuk consumer decision making. Penggunaan AI ini menjadi sangat penting. Berikutnya, distribution strategy. Saya memperkirakan di Amerika mall itu tutup. Banyak yang tutup. Walaupun di Jakarta ada beberapa. Tapi mall yang lebih kecil yang tumbuh, karena tradisional shopper itu tidak akan menurun. Terutama untuk consumer need, necessity. Toko-toko yang menjual kebutuhan pokok itu tidak akan berkurang. Bahkan semakin tumbuh. Nah, yang terjadi multi-channel shopper ini akan meningkat, omni-channel shopper akan meningkat,
kemudian delivery service, dan saya memperkirakan live streaming SL strategi akan meningkat. Dan inilah yang membantu anak-anak muda kita dengan live shops itu. Berapa menit lagi? Sudah selesai? Sudah selesai. Nah ini repotnya kalau dosen, disuruh 25 menit stres ya. Kalau suruh di 3 jam nggak berhenti-berhenti ya. Nah ini kawan saya ahli branding sudah hadir ya. Ini distribution strategi. Yang berikutnya akan saya upload di TikTok saya dan YouTube ya. Jadi silakan diikuti ya dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih. Ada berapa slide lagi itu? Kenapa, Prof? Ada berapa slide lagi? Ada berapa slide lagi? Mohon maaf, Mas. Nah ya udah, pokoknya masih banyak slide-nya ya. Karena saya melihatnya ini semuanya serius semua. Nah nanti ada aplikasi yang melihat mata Bapak ya. Ini serius atau mimpi atau halu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor, mohon izin untuk tetap berada di atas panggung. Kami persilakan Prof. Berikut kami persilakan untuk dapat hadir kembali Bu Susi untuk dapat memberikan plakat kepada Profesor. Kami persilakan. Baik, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Ujang Sumarwan MSc yang tadi sudah memberikan banyak sekali insight untuk kami semua dan rupanya waktunya kurang lama ya Prof ya, tapi boleh kita berikan tepuk tangan selagi yang meriah Bapak dan juga Ibu. Baik, terima kasih, kami persilakan untuk dapat duduk kembali.